Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Sudah semuanya? Kita mulai ya. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, oke. Baik, kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa disilahkan. Makasih. Baik, pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya di pagi ini kita bisa ketemu kembali. Kita bisa hadir kembali ya. Kemudian untuk UNJ ini bisa hadir kembali karena sudah lebih longgar nanti ya untuk kuliahnya. Mungkin sudah akan mulai luring dan daring ya. Disyukuri. Kemudian hari ini masih dengan saya ya. Nanti kita lihat Prof. Arjono kalau bergabung nanti kita sampaikan ke beliau gitu ya. Tapi sepertinya tadi menyampaikan untuk masih diskusi dengan saya nanti. Kita bergerak ke berikutnya ya. Kalau kemarin kita membicarakan tentang penelitian ex post facto, ya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah correlational research, kemudian kausal komparatif. Nah, kita akan melanjutkan sekarang dengan satu penelitian, ya jenis penelitian yang lain. Ya. Pertama adalah nanti penelitian eksperimen ya. Karena ini banyak dikait-kaitkan antara ex post facto dengan eksperimen. Ya. Jadi apa bedanya, kemudian nanti seperti apa penggunaannya, ya kita akan diskusikan di situ. Karena mungkin nanti ada yang nanti saudara akan melakukan penelitian menggunakan eksperimen, ya. Khususnya eksperimennya di eksperimen bidang pendidikan ya, mungkin psikologi dan pendidikan. Ya. Karena mungkin ini ada yang background-nya di ilmu murni, tentu sudah terbiasa ya menggunakan eksperimen. Gitu ya. Tapi yang kita bicarakan di sini nanti adalah eksperimen untuk eksperimen untuk disertasinya, atau kalau nanti misalnya karena kemarin banyak yang akan melakukan research and development, barangkali juga salah satu tahapan nanti di uji efektivitasnya ya menggunakan eksperimen, ya ada beberapa nanti yang barangkali bisa dilihat di situ ya untuk digunakan di situ. Baik, saya akan menyampaikan dulu ya diskusinya nanti. Saya coba sampaikan beberapa bahan diskusi untuk eksperimen ya. Namun juga saya kira kita perlu ada beberapa refleksi ya yang kemarin itu dari kita mendiskusikan beberapa hal ya. Iya. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, kita akan memulai dengan penelitian eksperimen ya. Jadi saya kira nanti tentang apa dan bagaimana mungkin tidak begitu banyak ya. Saya kira di S1, S2 sudah memahami ya, sudah memahami betul ya eksperimen. Namun nanti mungkin lebih aspek-aspek esensialnya apa eksperimen itu ya. Artinya kalau levelnya S3 itu seperti apa gitu ya. Istilahnya kan dari kelas kemarin itu yang ditanyakan kan eksperimen level 9 kan gitu ya.
Itu yang paling banyak ditanyakan gitu ya. Apa bisa disertasi itu eksperimen saja gitu ya, dan sebagainya. Nanti saya kira itu yang kita lihat. Nah, eksperimen ini adalah berupaya untuk mengungkap ya kemungkinan adanya hubungan kausal ya, atau sebab akibat. Sama seperti yang kemarin di ex post facto itu juga demikian ya. Di ex post facto juga demikian, namun nanti bedanya apa? Ini akan kita cermati. Bedanya adalah nanti yang memberikan perlakuan ya, atau treatment, atau sebenarnya bahasa yang awal itu kan manipulasi gitu. Sehingga nanti mungkin kalau ada istilah manipulasi gitu mungkin agak biasa saja responnya ya, karena manipulasi itu sama dengan treatment. Lalu karakteristik eksperimennya nanti seperti apa, kemudian hipotesis ya, kemudian juga nanti sampling ya. Karena pertanyaan dasar di penelitian eksperimen itu adalah sampling, yang juga menarik ya. Berapa jumlah sampel minimal di penelitian eksperimen itu, kemudian analisis datanya, kemudian nanti ada beberapa catatan metodologis ya. Ini mungkin nanti yang terkait dengan eksperimen level 9 itu kayak apa gitu ya. Ini seperti sambal saja itu ya. Eksperimen level 7, eksperimen level 6 ya. Eksperimen level, bahkan kalau di 4 ya, eksperimen level 5 ya. Eksperimen level 5, eksperimen level 6, eksperimen level 8, eksperimen level 9 gitu ya barangkali. Itu tingkat kepedasannya seperti apa gitu barangkali nanti menarik juga ya untuk melihat ya terkait dengan itu ya. Karena nah sebelum ke situ, ini saya kemarin saya nggak tahu kalau di kelas ini seperti apa. Saya kemarin mendapatkan diskusi di kelas lain dan kelas ini juga mungkin ya, tapi nanti kita akan merefleksinya. Sepertinya pertanyaan dasar ini yang masih teman-teman rasakan itu untuk meneliti di topik disertasi gitu ya. Sepertinya dari diskusi kemarin itu cukup banyak yang tanda petik agak sulit melepaskan diri dari R&D gitu ya. Itu. Jadi disertasi itu kalau enggak R&D itu kayaknya tidak layak disertasi. Karena ada kata disertasi itu harus mengembangkan temuan baru gitu ya. Nah, kalau di R&D itu kan jelas temuannya produk dan sebagainya gitu ya. Ya, sehingga menjadi ini ya, apa ya bisa non R&D itu menjadi disertasi untuk yang PTV ya, vokasional gitu. Kayaknya kemarin agak banyak gitu ya yang tanda petik ya kayaknya yang layak menjadi disertasi itu dilihat dari sisi metodenya R&D dan sebagainya. Nah, ini barangkali sebelum kita diskusi ada buku menarik ya yang terkait dengan TVET research itu. Nanti silahkan dibaca. Saya sebenarnya punya yang atas ini, yang Rauner ini ya, yang TVET training research itu. Nanti silahkan dibaca di situ. Nanti ini barangkali akan memberikan wawasan tentang apa saja yang bisa diteliti ya, dan contoh-contoh penelitian terkait dengan berbagai bidang ya, dengan berbagai macam metode. Ya. Jadi di buku ini apa namanya TVET research ya. Jadi lingkupnya apa? Jadi mungkin paradigma pedagogis maupun konsep. Nah, ini di sini TVET research itu lebih disamakan ya, mungkin dianalogkan dengan occupational research gitu. Nah, bidangnya apa? Barangkali ini yang menarik juga, nanti saudara bisa membaca di sini ya. Apa yang bisa diteliti khususnya untuk PTV ya.
Jadi ini membagi paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 topik. Ada 8 ruang besar yang saudara bisa pilih. Saya mau meneliti apa? Karena kan kadang masih, ya teman-teman masih lihat ini kan judulnya misalnya katakanlah ya, evaluasi bursa kerja misalnya. Ini lalu ada yang menyampaikan, ya ini bursa kerjanya TVET ini, tapi evaluasinya kan punyanya PEP, gitu kan? Daerah itu S3 PEP apa S3 TVET? Loh, subjeknya kan TVET, Pak. Ya, tapi metodenya evaluasi. Nah, pilih metode apa pilih esensi? Nah, ini nanti menarik. Nah, untuk membantu itu silakan ada beberapa topik ya tentang occupational research. Pertama, riset-riset di bidang TVET itu ada namanya qualification research. Silakan, ini artinya terkait dengan kualifikasi atau SDM masa depan di bidang TVET itu seperti apa. Ini banyak penelitian-penelitian, sehingga nanti saudara bisa menghasilkan ya karakteristik dari SDM futuristik, gitu ya, kontemporer dan futuristik. Ini ada metodenya. Kalau sudah tertarik di situ, silakan. Kemudian ada yang kurikulum development, ya, ada terkait dengan bagaimana kurikulum yang perlu dikembangkan. Ya. Jadi hasilnya adalah mungkin nanti semacam evaluasi apa rekomendasi kurikulum. Ya. Sekarang sedang digulirkan kurikulum merdeka misalnya. Apakah itu pas ataukah mungkin bagaimana kajian tentang kurikulum merdeka di TVET misalnya. Ini menarik. Kemudian saudara bisa memilih bidang didaktik, ya, didaktik atau spesialis didaktik di TVET. Ya. Sekarang sangat ramai yang namanya project based, ya, atau team based project, gitu ya. Itu sangat ramai, ya, sehingga orang lalu banyak yang melakukan kajian, meneliti, dan bahkan mengklaim bahwa kita dari dulu sudah project based, gitu ya. Apa mata kuliah kita sudah project based, gitu ya. Semester berapa? Oh, semester 2 kita sudah project based, Pak, dan sebagainya, gitu ya. Tapi ada yang melihat lah project based itu kan komprehensif, multidisiplin. Apalagi layak semester 2 itu sudah bisa dibuat project based. Oh bisa Pak, ini mini project base Pak, itu ada mini project base lagi dan sebagainya. Nah ini silakan ini dikaji saya kira gitu ya, menjadi penting. Diskusi-diskusi itu ya dicari dasarnya, karakteristik khasnya project base seperti apa misalnya, dan metode yang lain ya. Jadi spesialis didaktik di TVET silahkan bisa diambil. Kemudian pengembangan kepekerjaan juga ya, pengembangan ini development of occupation itu juga bisa dilihat nanti, pengembangan kepekerjaan dan sebagainya. Kemudian pengembangan TVET itu sendiri di organisasinya ya, atau di kelembagaannya, manajemennya bisa juga di situ. Kemudian juga terkait dengan hal yang lain ya, terkait dengan teknis ya, man-machine interaction, atau bagaimana menciptakan industrial culture ya, mungkin 5R dan sebagainya, ini ada di sini juga, atau transfer teknologi. Ya. Jadi silahkan nanti ini mumpung masih mencari-cari topik ya, ini dilihat dari bidangnya, spesifik di TVET Research, ini masih banyak topik-topik yang bisa kita ambil ya. Selain tipe pembelajaran kan banyak sekali ya, mungkin kita agak fokus riset-risetnya banyak di pembelajaran gitu ya, mungkin saatnya bergerak ke yang lain ya, bisa jadi di situ. Nah contoh-contohnya nanti silakan ditulis. Nah, kalau terkait dengan areanya, area vocational education research, nanti lihat saja di sini. Ini ya untuk menyegarkan supaya nanti topiknya beragam. Ya, wawasannya menjadi semakin luas. Silakan baca saja. Kemudian kita masuk ke eksperimen ya, penelitian eksperimen. Ini
apa namanya, semacam disclaimer ya, atau peringatan. Ini saya dapatkan satu kutipan ini dari bukunya Prof. Kamba ya. Ini satu kutipan yang menarik ya, barangkali nanti untuk menjawab gitu ya, apakah penelitian eksperimen itu layak gitu ya, eksperimen titik 9 itu gimana kita mewujudkan, kan gitu ya. Nah, sering kita ungkapkan kemarin juga dengan Prof. Arjono ya, bahwa berbagai pendekatan penelitian itu memang dikembangkan untuk membantu peneliti menjawab berbagai ragam permasalahan dan mencapai berbagai jenis tujuan dari penelitian ya. Jadi pendekatan, metode itu sudah dikembangkan. Tapi kadang gitu ya, ini warningnya, kadang kita agak terjebak secara berlebihan pada aspek desain dan metodologi. Kita asik di situ, sangat happy di situ, berlama-lama di situ, ya. Bahkan di dalam laporan itu bertebal-tebal di situ, digrafikan, dibagan, bahkan dihitung, ya, signifikansi macam-macam. Itu sangat bagus, ya, menunjukkan bahwa kita memang mastery dalam metodologi, dan itu saya kira menjadi hidden kurikulumnya UNJ itu memang jago dalam metodologi ya. Itu hidden kurikulumnya, boleh gitu. Ya. Jadi setiap lulusan UNJ itu pasti jago di dalam metodologi. Ya. Tapi ini kita tambahkan lagi ya, bahwa penekanan yang berlebihan pada aspek desain dan metodologi kadang ini akan mengurangi makna penelitian menjadi satu proses teknis. Ya. Meskipun menarik, tapi nanti menjadi kering dalam segi makna. Nah, ini disclaimer ini memang khusus kita sampaikan ini di level S3 saja ya. Itu. Jadi kalau nanti level S2 mungkin ini belum waktunya kita berikan ya. Tapi untuk level S3 bagaimana supaya nanti eksperimen yang level 9 saya kira ini yang menjadi sangat penting ya, bahwa sudah saatnya ya, hidden kurikulum kita sebagai lulusan UNY itu pasti metodologi penelitiannya jago. Nah, itu nggak usah diragukan lagi, pasti jago untuk metodologi ya. Sampai kalau kita menguji kan yang diuji adalah 3 metodologi. Tapi tolong nanti mulai sekarang ditambahkan lagi bahwa dari metodologi itu geser sedikit ya. Metodologinya jago, tetapi mengobrak-abrik makna itu juga jago gitu ya. Temuannya apa gitu ya. Ini menantang teori apa, apakah mensupport, apakah mengoreksi, atau bahkan menimbulkan teori baru misalnya. Kenapa itu terjadi, hipotesisnya teruji, kenapa kok teruji, dan sebagainya. Sehingga ini barangkali yang menjadi kata kunci nanti, memastikan bahwa apapun metodenya, riset kita itu, kita bisa pastikan ini disertasi level 9. Ya, gitu. Ini yang juga menjadi penting. Ini kutipan ini sangat menarik. Gitu ya. Kemudian di pendahuluan ya, ini beberapa hal eksperimen, beberapa hal ya. Ya mungkin mulai dari, sebetulnya eksperimen ini penelitian yang bisa dikatakan ya, boleh dikatakan yang paling ya di waktu awalnya juga sejak kemunculannya, ini bisa dikatakan menjadi metode yang paling bergengsi gitu ya, atau menjadi metode yang memang betul-betul dapat menguji ya, betul-betul dapat menguji secara akuntabel gitu ya, mengenai hubungan sebab akibat atau pengaruh. Ini kekuatannya kan luar biasa. Atau bahkan ada yang menyampaikan ini metode yang paling tangguh untuk tadi memastikan sebab akibat. Nah, berikutnya ya kata kuncinya memang ya manipulasi atau treatment. Kekuatannya dan yang membedakan dengan penelitian yang lain ini adalah manipulasi atau treatment. Kemudian memang sejarahnya penelitian eksperimen ini memang mulai dari ilmu-ilmu alam ya.
ilmu alam, ya, apakah fisika itu yang pertama, lalu berikutnya ini merambah di biologi, sehingga perkembangannya semakin cepat, semakin terukur gitu ya. Kemudian ya bergerak lagi ke ilmu-ilmu sosial ya, psikologi. Sehingga lahirlah psikologi eksperimental. Jadi untuk melihat kepribadian seseorang, melakukan satu treatment, ini mulai digunakan data-data atau mungkin analisis data kuantitatif. Termasuk kemudian ini juga merambah di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan ini mulai 1890-an ya. Ini si Rice ini ingin meneliti tentang hasil belajar ya, itu diprediksi gitu ya, diprediksi dari variabel yang lain. Ini nah sekarang mungkin juga akan sangat terhubung dengan komputasi ya, komputasi dan yang lainnya sehingga juga semakin kuat. Karakteristik dari penelitian eksperimen. Sebetulnya tidak banyak pengertiannya ya atau karakteristiknya itu. Sebetulnya menjadi kata kuncinya itu adalah yang penting di dalam eksperimen itu adalah mencari hubungan kausal atau sebab akibat atau pengaruh gitu bisa juga ya antara variabel penelitian. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian hubungan sebab akibatnya itu seperti apa? Nah ini kadang lalu dibedakan dengan ex post facto. Kalau ex post facto kita mencari penyebab, ya, itu menggunakan data-data yang sudah ada, bisa dikatakan postmortem ya. Datanya sudah ada, tinggal kita gali, kita korelasikan, kita regresi, bahkan dianalisis jalur, SEM dan sebagainya. Tapi kalau eksperimen, hubungan kausal itu didesain, kita cari, tetapi dengan memberikan treatment atau perlakuan. Jadi ada namanya kelompok eksperimen. Ada sesuatu yang akan kita amati. Baik itu nanti dengan kelompok ataupun tidak dengan kelompok pembanding. Nah, nanti terkait dengan desain. Kemudian yang tidak boleh lupa bahwa di eksperimen itu peneliti itu dengan sengaja mengendalikan berbagai faktor yang memang tidak ditreatmentkan. Sehingga secara meyakinkan kita bisa yakin betul bahwa dampak yang diamati itu betul-betul dihasilkan dari perlakuan yang diberikan. Contoh kecil misalnya, kita akan menerapkan metode apa? Kemarin ada yang agak populer itu metode, tapi nggak tahu ini metode atau bukan ya, atau sarana atau media saja. Misalnya ada di tingkat sekolah itu ada inovasi mengajar dengan lagu misalnya ya. Apakah kalau mengajar dengan lagu ini akan meningkatkan katakanlah kreativitas siswa misalnya kan gitu ya. Nah, apa yang menjadi treatmentnya? Treatmentnya itu mengajar dengan lagu. Maka kita harus pastikan bahwa nanti kalau kita terapkan perubahan dari siswa itu betul-betul diakibatkan oleh lagu itu atau metodenya itu. Sehingga yang lain dikontrol, misalnya katakanlah gurunya. Gurunya perlu dikontrol enggak? Jangan-jangan ini gurunya beda atau enggak? Gurunya beda. Oh, jangan-jangan gurunya beda itu. Yang satu gurunya sudah familiar, yang satu masih latihan. Jangan-jangan guru ini berpengaruh, berdampak. Sehingga misalnya katakanlah dampaknya itu bukan disebabkan oleh metodenya, tapi karena ada pengaruh gurunya yang baik. Nah, untuk itu ya kita kendalikan.
mungkin gurunya sama. Tempatnya dan sebagainya, waktunya, tesnya dan sebagainya sama. Jadi ini ya nanti yang perlu kita sampaikan di situ. Ini karakteristik dasarnya. Ya. Jadi itu saja yang membedakan. Kausal, kemudian ada treatment, kemudian ada pengendalian variabel yang lain. Sehingga ciri dari penelitian eksperimen itu, satu variabel bebas itu dimanipulasi atau ditreatmentkan. Ya, apa itu yang dimanipulasi ya, atau ditreatmentkan, dirubah. Gitu. Kemudian ini semua variabel lainnya kecuali variabel bebas itu dipertahankan tetap, harus tetap. Tidak boleh ada yang bervariasi. Karena ini akan mengganggu dampak dari variabel bebas tadi yang dimanipulasi. Jadi nanti ini ada yang namanya kontrol gitu ya. Barangkali nanti juga terkait terikat, itulah yang diamati. Ya. Jadi yang kita amati pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini yang kita jenis penelitian eksperimen nanti kita bisa melihat ada 3 kategori ya. Nanti yang terutama saya kira nanti yang ini kita diskusikan. Kalau jenis yang lain yang nanti supporting ya. Dilihat dari pengendalian variabel. Dan kita lihat, kita nanti akan menemukan namanya penelitian eksperimen murni atau true experiment, true experimental design, atau quasi, atau non-eksperimen. Ini non-eksperimen tapi kok masuk penelitian eksperimen ya, nanti kita coba lihat ya. Karena ini non-eksperimen ini sebenarnya belum layak menjadi penelitian eksperimen, namun bisa kita lakukan ya untuk studi pendahuluan ya, untuk memantapkan perlunya eksperimen lanjutan. Lalu kalau yang diharapkan ya yang paling powerful ya true eksperimental. Ya, tapi ada beberapa persyaratan. Kalau di teknik itu tidak sangat mudah ya. Proseduralnya kalau di teknik kan metodenya sudah baku, mungkin alatnya saja yang tinggal dikalibrasi. Tapi kalau di psikologi dan pendidikan nanti kita akan melihat ya true eksperimennya itu seperti apa. Kemudian ada eksperimen quasi, dalam artian eksperimen yang memang ada beberapa keterbatasan. Misalnya randomize gitu ya, merubah kelas. Ini tuh yang nanti kalau bisa dilakukan ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada pilihan yang quasi eksperimen. Kemudian dari sisi tujuan nanti ada eksploratory, penjajakan. Semacam pilot study, kita punya satu rancangan model yang akan kita eksperimenkan, apakah prototipe, ataukah uji coba prosedur, dan sebagainya. Kemudian ada model explanatory. Ini dikaji dari teori-teori yang sudah ada, kemudian memunculkan satu ide untuk implementasi eksperimen. Kemudian dari sisi tempat, ya ini ada eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Saya jelaskan kira-kira. Karakteristik yang lain ya dari penelitian eksperimen ini tentu hanya 2 saja sumbernya ya. Jadi pertama ini eksperimen itu memerlukan pengendalian yang ketat ya, dari faktor-faktor yang tadi. Ya. Jadi prosedurnya juga ketat, pengontrolan variabelnya juga ketat. Supaya apa ya? Supaya menjamin bahwa
perubahan yang dihasilkan itu betul-betul disebabkan oleh treatment yang direncanakan, bukan oleh faktor yang lain. Kemudian juga nanti mensyaratkan validitas internal dan validitas eksternal. Nanti kita bicarakan ya validitas internal dan validitas eksternal. Karena nanti kalau dalam melakukan penelitian eksperimen, nanti biasanya akan timbul pertanyaan bagaimana menghadapi ancaman validitas. Atau nanti tolong tunjukkan bahwa eksperimen yang dilakukan itu memenuhi validitas internal dan validitas eksternal. Itu juga pertanyaan yang harus siap dijawab ya. Artinya memastikan bahwa tadi dampak itu betul-betul karena treatment yang direncanakan. Kemudian di dalam analisisnya nanti lebih banyak fokusnya itu pada pengukuran dan analisis varian. Uji beda gitu ya. Baik mungkin ada 2 sampel atau mungkin ada lebih dari 2 sampel dan sebagainya. Itu 2 hal. Kemudian masih sama ya, bahwa di dalam desainnya peneliti itu mengusahakan bahwa semua variabel yang lain selain yang diteliti itu dibuat konstan, dikontrol gitu ya. Kecuali satu ubahan yang tadi dipilih tadi untuk dikontrol, dimanipulasi tadi. Nah nanti untuk bagaimana melakukan kontrol variabel ini ada metodenya ya. Nanti secara empirik ataupun secara statistik bisa dipakai. Ada beberapa juga yang perlu diperhatikan ya, ini menyambung dari tadi ya, untuk penelitian eksperimen itu ada beberapa nanti yang bisa dijawab atau perlu ditanyakan atau biasanya ditanyakan. Nanti misalnya validitas internal. Ya. Apakah peneliti itu bagaimana cara mengendalikan sehingga peneliti bisa meyakinkan bahwa memang betul-betul hasil tadi karena treatment, bukan hal yang lain. Misalnya nanti ada pertanyaan yang curiga, ada 2 kelompok penelitian ya, yang satu dikasih treatment, yang satu tidak. Jangan-jangan nanti yang diberi treatment itu karena kita ingin menyampaikan bahwa eksperimen kita itu bagus, jangan-jangan nanti kelas yang eksperimen itu kelasnya bagus-bagus. Sedangkan kelas yang kontrol, kelas pembanding, itu jangan-jangan kelasnya jelek-jelek. Nah, misalnya gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab gitu ya. Bagaimana menghadapi masalah itu. Atau jangan-jangan ini ada gangguan lain. Gangguan lain atau jangan-jangan ada guru lain yang mengajarkan dengan metode yang berbeda juga. Ya, nanti ada validitas internal. Ini adalah bagaimana kita mengendalikan variabel yang lain. Sehingga pengaruh ya, atau dampaknya itu betul-betul karena tadi manipulasi variabel bebas. Kemudian variabel validitas eksternal. Ya, nanti ini juga potensi apakah hasilnya itu ya memungkinkan untuk bisa digeneralisasi dalam artian tanda petik ya, generalisasi. Nanti ini mempunyai kekuatan yang mempengaruhi di bidang yang lain ya. Ya, karena mungkin satu teori atau satu metode bagaimana kita mengontrol dan memanipulasi variabel. Kemudian nanti ada bias. Bias
itu nanti ada bias, itu maksudnya lebih ke begini. Kadang peneliti itu pingin bahwa yang dieksperimenkan itu hasilnya nanti menjadi lebih baik. Ya, kita pingin bahwa ini nanti ini menjadi pemenangnya gitu ya. Sehingga kadang cenderung ini lebih kita ungkap lebih dalam gitu ya. Sehingga nanti lebih cenderung nanti lebih cenderung untuk kita baik-baikan ya yang ada di situ. Baik di teoretikalnya, pemilihan samplingnya, ya, kita bisa pilih kelas yang kira-kira lebih bagus lah kayaknya, supaya nanti hasilnya bagus, barangkali kita pengen itu, lalu instrumennya, kemudian analisisnya. Ini bias yang nanti muncul. Kemudian nanti desain penelitiannya seperti apa. Nah, desain penelitian itu nanti mulai dari perencanaan eksperimennya. Perencanaannya seperti apa, kemudian spesifikasi desain eksperimennya seperti apa, kontrolnya seperti apa, dan pengumpulan dan analisis data. Tahapan penelitiannya ini nyambung saja ya dengan tahapan penelitian kalau saudara menyusun nanti disertasi ya. Jadi ini nanti diwadahi di dalam bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Bab 4 dan bab 5. Jadi kalau formulasi pertama adalah tahapan formulasi penelitian ya. Ini mulai dari bagaimana perumusan masalah ya. Di awal dari latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan masalah, tujuan, hipotesis. Ya. Mulai dari kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan sampai hipotesis. Ini tahap formulasi penelitian. Nanti ini diwadahi di bab 1 dan bab 2. Kemudian tahap desain penelitian. Desainnya nanti seperti apa penelitian itu. Nah, ini biasanya nanti diwadahi di bab 3 gitu ya. Mulai dari definisi operasional, variabelnya apa, rancangan eksperimennya bagaimana, samplingnya berapa, ya, instrumen untuk pengamatannya pakai apa, lembar pengamatan atau tes dan sebagainya, sampai nanti rancangan analisis data. Ini tahap desain. Baru berikutnya nanti tahap analisis data. Mulai dari organisasi data, reduksi, penyajian data, maupun nanti yang juga menjadi pokok adalah pengujian hipotesis. Tahapnya. Ini juga, ini warning juga ya. Terapi kejutnya ada di sini gitu ya. Jadi memang analisis data itu hanya merupakan alat bantu untuk menjawab permasalahan atau mengambil keputusan. Ya, sehingga nanti penyajian dalam kerangka laporan ini harus proporsional. Nah, beberapa hal kita lihat gitu ya. Ini lebih banyak porsi yang dilaporkan itu pada perhitungan statistik dan uji hipotesis. Karena memang menarik data-datanya ya. Uji beda, kalaupun nanti ada ANAVA, ada ANOVA, analisis varian, itu menarik itu ya, hasil-hasilnya itu. Sehingga ini kadang terlalu asik di situ, tetapi kadang ini mengabaikan langkah terakhir yang paling penting, yaitu sintesis. Sintesis dari analisis data itu. Sehingga nanti menjadi kesimpulan, pembahasan, ya, setelah hipotesis itu katakanlah terbukti, apa yang harus dibicarakan. Karena kadang berhenti di situ.
sekian, T-nya sekian, nilai signifikansinya sekian, dibandingkan dengan tabel sekian lebih besar, maka dirumuskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode ini lebih baik atau seperti itu. Nah, kadang berhenti di situ. Tapi kadang jarang kita lihat kenapa kok bisa lebih baik. Ya. Eksperimen level 9 itu tentu nanti ada di sini. Ya. Jadi metodologisnya oke, detail, tapi sudah bergerak nanti ke sintesis. Nah, ini yang kadang dilupakan, yang perlu dipertajam, ini nanti sintesis. Sampai nanti dikembalikan ke teori besarnya, sampai nanti dikembalikan ke monggo Prof. Arjono langsung yun izin. Iya, enggak langsung nggak apa-apa. Lanjut. Ya. Kemudian desain penelitiannya nanti, ya, ada beberapa yang perlu dicermati ya untuk penelitian itu. Mulai dari formulasi hipotesis, lalu identifikasi variabel bebas dan terikat, variabel penyerta, termasuk penentuan sampelnya. Nanti kita coba lihat, karena sangat jarang buku-buku yang membahas tentang berapa toh sampelnya, kan? Sampel minimalnya berapa. Nah, ini nanti ada ya satu buku yang bisa menjawab nanti sampel minimalnya berapa, nanti ada di bawah ya. Kemudian juga kemungkinan generalisasi. Kemudian dari desainnya nanti saudara bisa pilih ya. Desainnya tadi kan ada pre-eksperimental atau non-design. Kemudian nanti ada true eksperimen. Kemudian ada quasi. Nah, ini ada beberapa. Pre-eksperimental itu ada beberapa desainnya. Cuma one shot case tadi saja. Ini artinya apa? Pokoknya satu kelompok langsung diberi treatment, kemudian diukur. Nah, ini sebetulnya masih masuk pre-eksperimen. Jadi kita punya satu treatment, ambil satu kelompok, lalu dikasih treatment, lalu terakhir diukur. Nah, itu one shot case tadi. Kemudian one group pretest post-test design. Jadi ada satu grup saja, lalu kita pretest, kemudian kita kasih treatment, nanti terakhir di post-test. Ya. Ini one group pretest post-test design. Ini masih masuk pre-eksperimental juga. Kemudian intergroup comparison ya. Kelompok, karena kelompoknya terbatas, kelompok itu dibelah dua. Dibelah dua, lalu nanti dibedakan. Ini masih pre-eksperimental. Kemudian yang true eksperimental, mungkin nanti agak banyak yang bisa dilakukan di sini ya. Ada yang namanya post-test only control design. Ada dua kelompok, kita beri treatment, sama-sama kita beri treatment, nanti kemudian diberi post-test. Nah, yang diukur itu delta atau beda antara dua kelompok itu di post-test. Jadi langsung dikasih treatment, kemudian di post-test. Sudah ada kelompok kontrol ya, kelompok yang lain yang tidak diberi treatment. Kemudian desain kelima, ini desain yang paling laris ini ya. Desain yang paling laris kayaknya. Jadi ada dua kelompok, ya, kemudian kasih pretest dua-duanya, kemudian diberi treatment, yang satu diberi treatment eksperimen tadi, yang satu dengan metode yang lainnya, atau mungkin yang dengan metode yang sebelumnya, kemudian di post-test. Nah, post-testnya nanti diuji beda atau dicari variansi. Ini pretest post-test control group design. Atau kalau bisa juga nanti sebetulnya di sini ada istilah randomize ya. Randomize pretest post-test control group design. Randomize itu artinya kalau memungkinkan ya kelas itu kita buat lagi gitu. Karena di sekolah itu kan sudah ada kelas A, B, C, D gitu.
Ya, boleh nggak kita mengobrak-abrik kelas, kita buat lagi. Nah, itu betul-betul true kalau itu. Tapi kalau tidak, ya nanti kelas yang sudah ada, tinggal nanti kita lihat dengan pretestnya itu kita uji. Kemudian ada faktorial ya, yang nanti bisa dipecah-pecah juga di situ. Ya, ini pengembangan saja dari tadi. Kemudian quosi ini ada yang time series. Jadi ini diikuti perkembangannya dari tahap per tahap. Desain, lalu dibagi menjadi kelompok lebih kecil-kecil lagi, nanti ada faktorial dan counterbalance. Ya, nanti silahkan aja kita cermati kembali. Tapi desainnya bisa macam-macam di situ. Ya. Sehingga paling tidak nanti bisa pilih ya antara true eksperimental atau quosi. Berikutnya sampel ya, sampel. Ini saya kira kemarin pas sampelnya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ini ada menarik tadi. Coba apakah kalau nanti bisa ditemukan, ya, sebetulnya penentuan ini menjadi pertanyaan dasarnya. Berapa toh sampel minimal dari penelitian eksperimen? Karena kan tadi kita tidak menggeneralisasi ya, gitu. Tapi minimal berapa toh sampelnya gitu. Nah ini ada satu buku yang kita temukan ya, karena ditemukan juga. Atau kalau nanti ada yang menemukan silakan dibandingkan. Ini menjawab situ. Jadi penentuan sampel minimum di eksperimen itu lebih banyak ditentukan oleh aspek eksperimentalnya daripada representasi terhadap populasi. Kalau di ex post facto lebih banyak ke representasi populasi ya. Meskipun juga ada yang aspek-aspek metodologis. Ya nanti kita kenalkan nanti dengan namanya kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan dampak, atau nanti ada namanya power. Penelitian itu punya power. Kalau teknik samplingnya ya nanti lebih di sini kalau di eksperimen. Nah ini ada satu contoh maksudnya. Contoh, berapakah sampel minimal untuk penelitian eksperimen itu? Ya, ini contoh kalau misalnya kita ingin ya taraf signifikansinya itu 0,01, lalu kita ingin powernya 95%, kemudian efek size 2/3. Ini sudah dihitungkan, jadi ada yang menyampaikan paling tidak minimal itu, ya kalau eksperimen itu jumlahnya minimal ini 36. Kalau menggunakan 2 kelompok ini 20. Kalau desain yang lain, silakan nanti coba dibaca di sini. Ya, ada bukunya Cohen ya, Statistical Power Analysis. Ini menentukan sampel dengan berdasarkan power. Ini akan menjawab nanti berapa atau sampel minimal. Nanti cukup atau tidak. Sehingga saudara bisa jawab di sini. Kemudian ada satu lagi sebelum 2 ya. Ancaman validitas tadi, ini yang perlu dicermati ya, beberapa ancaman validitas, itu artinya apa? Variabel yang mengganggu. Sehingga bisa jadi bahwa, katakanlah kalau eksperimen kita itu berhasil, itu jangan-jangan disebabkan bukan oleh treatment, tapi disebabkan oleh hal yang lain. Nah ini ada 7 sebetulnya ya, nanti bagaimana 7 hal ini kita bisa cermati. Mulai dari sejarah atau histori. Ya. Sejarah itu adalah pengalaman dari subjek penelitian. Jangan-jangan sudah punya pengalaman yang lain, sehingga ini mempengaruhi. Atau juga kematangan ya, atau maturitas. Jangan-jangan ini juga yang tidak dieksperimenkan pun ya nanti akan naik sendiri karena dari tidak tahu menjadi tahu. Nanti kita lihat. Termasuk seleksi. Kita jamin apakah seleksi kita itu untuk memilih 2 kelompok treatment itu, yang satu
kelompok eksperimen yang satu ini kelas kontrol itu apa betul-betul seleksinya itu setara ya atau mungkin acak gitu. Jangan-jangan kita memilih kelompok eksperimen itu kita pilih yang agak bagus-bagus kecenderungannya. Itu gimana untuk mengatasi itu atau menjawab pertanyaan bahwa memang betul-betul kelompok itu sama. Nanti misalnya apakah dengan uji beda di pretest dan sebagainya. Kemudian prosedur tes atau testing ya. Nah, kadang itu kan pretest itu soalnya sama dengan post-test. Nah, bagaimana jangan-jangan nanti dari pretest kemarin ada siswa-siswa yang sudah mengingat kembali, mempelajari kembali, sehingga mampu menjawab post-testnya itu bukan karena desain, tapi karena dia sudah tahu lebih dulu, ya sehingga nanti menjawabnya lebih bagus dan sebagainya. Termasuk nanti ya ini pretest dan post-test. Kemudian mortalitas. Ini juga sangat penting ya, karena misalnya di awal pretest itu jumlah siswanya 30, tapi ternyata setelah itu ada yang hilang ya, atau tidak aktif ya, sehingga jumlahnya menjadi beda dengan post-test. Misalnya ada kelompok-kelompok anak-anak pinter itu ternyata meninggalkan kelas karena mungkin ada kegiatan di luar atau kegiatan sekolah misalnya. Nah, ini juga kadang bisa menyebabkan perbedaan. Kemudian ya ini kalau regresi ini nanti lebih ke statistiknya. Jadi kadang kelompok tinggi, kemudian kelompok tinggi ekstrim dan kelompok rendah ekstrim. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dilakukan ya, untuk mengatasi ancaman validitas tadi. Ya, misalnya kalau maturasi, kematangan itu mungkin waktu eksperimennya tidak terlalu panjang sekali. Kemudian yang lain-lainnya nanti silakan disusun saja. Ya, ini sudah ada caranya ya, cara-caranya untuk bagaimana melakukan antisipasi terhadap ancaman validitas. Analisis data saya kira sama dengan yang kemarin. Kalau nanti kan lebih banyak di sini ya, komparatif gitu ya. Nanti ada namanya uji persyaratan analisis, diuji normalitas dan homogenitas saja. Lalu komparatifnya kan nanti bisa pilih apakah uji P, apakah ANOVA, ataukah MANOVA. Ini juga ada contoh ya, kalau komparasi itu nanti kalau ini ada parametrik dan non parametriknya. Ini uji beda secara umum ya. Jadi nanti bisa menggunakan ANAVA, kemudian 1 jalur, 2 jalur dan sebagainya. Silakan nanti digunakan. Terakhir saya kira teman-teman, ini ada beberapa hal yang menarik juga, jadi supaya nanti eksperimennya itu menjadi bermakna tadi. Pertama, yang penting itu adalah nanti untuk penelitian ini, termasuk nanti di dalam pelaporan, ini yang penting juga adalah sekuensi logis ya. Jadi mulai dari masalah, kemudian sampai kerumitan masalah, hipotesis, sampai konseptual, statistik dan sebagainya itu nyambung. Sehingga nanti hasilnya itu kita kembalikan lagi, apakah itu sudah mengatasi permasalahan. Kemudian hipotesis ini tool saja, alat ya. Ya, maka kalau melaporkan nanti ya, jangan hanya berhenti sampai di laporan hipotesis terbukti saja, tapi lebih ke ya, mengcrosskan kembali apakah ini menjawab masalah gitu, termasuk implikasi. Kemudian statistik ya, sekarang berkembang statistik sangat cepat ya. Kalau yang lalu mungkin dengan tabel itu ya mungkin hanya diketahui signifikansinya ya mungkin taraf kesalahannya mungkin ya 1%, 5% saja. Tapi sekarang kan bisa
dengan komputasi kan bisa bebas ya. Tapi tentu peneliti harus menetapkan kriterianya. Ya, mungkin 5% atau 1% saya kira sudah menjadi satu konsensus ya misalnya. Nah, sehingga nanti ini bisa juga. Kemudian ya ada beberapa yang hasil komputer ini bisa jadi nanti tetap diproses dengan tabel manual. Ini kadang juga diperlukan ya untuk lebih memastikan gitu ya. Kemudian ya ini juga sangat penting bagaimana nanti meskipun hipotesis teruji itu ya tidak serta-merta lalu menguatkan teori itu ya. Tetapi kalau dari berbagai temuan-temuan penelitian, kemudian disupport penelitian yang lain, yang sejajar, yang setara, maka ini kan bisa jadi menjadi layak kita interpretasikan, ya, kita prediksikan untuk menguatkan teori atau bahkan mungkin menimbulkan teori yang baru. Nah, mungkin ini yang nanti yang level 9-nya ya barangkali bisa disebut. Ya, termasuk kalau ini yang dikuatkan kembali yang bukan sekedar menguji hipotesis tapi perlu direfleksi untuk permasalahan penelitiannya. Saya kira itu ya teman-teman semuanya terkait dengan ini bahannya untuk kita diskusi di penelitian ini. Silakan kalau ada diskusi, monggo. Atau Prof. Marjono mau menyampaikan dulu, monggo Prof. Yang tadi kita sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ikut kuliah ya. Kemarin maaf itu karena ada urusan pribadi ya, nggak bisa mengikuti menunggu saudara. Ya sekarang pada tahap eksperimen saya kira harapan dari kami itu memang jangan sampai anak cenderung untuk R&D itu ya. Karena sudah lama sebenarnya itu kita berusaha ya pasca itu supaya ada diversifikasi. Enggak, itu tidak cuma satu macam metodologi R&D ya. Dan R&D itu prosedur ya. Kalau saya mengatakan prosedur bukan metodologi. Di dalamnya banyak metodologi. Ya. Nah, ini adalah alternatif nanti sudah membuat judul ya. Jangan sampai kehabisan judul nanti kasihan ya. Jadi pasawan itu sampai kehabisan judul ya karena RD semua. Oh ini sudah dikembangkan. Nah akhirnya kehabisan judul. Ya sebenarnya esensinya itu ya. Nah, kalau eksperimen itu tentu ini sudah dikatakan pada caption itu sudah bahwa eksperimen itu sebenarnya metodologi yang powerful ya. Tapi di kita itu saya selama di PASA itu bahkan hampir pensiunin itu saya yang PTK yang saya pernah uji dan saya juga melihat kenapa jadi prodi dan wakil satu itu baru 2 kali Mas, baru 2 disertasi yang PTK itu eksperimen. Yang satu orang dari Padang, satu dari mana ya saya lupa itu yang saya ketahui. Nah itu untuk supaya memberi wawasan saudara bisa melakukan eksperimen. Nah memang eksperimen dalam dunia humaniora itu memang berbeda. Ini yang punya background atau semua punya background murni sebenarnya ya. Artinya ada ilmu murni yang sebetulnya tidak bisa disamakan dengan ilmu humaniora, pendidikan dan sosial dan sebagainya. Nah, sementara kita di pendidikan itu adalah ilmunya ilmu sosial, ilmu humaniora yang pelajari tentang manusia, ya, tentang manusia dan yang terkait dengan manusia, kehidupannya dan sebagainya, pekerjaannya, lalu
pendidikannya, proses belajarnya, sebagainya. Tadi menarik sekali tadi berapa itu sudah beri wawasan ya, walaupun kita sudah biasa seperti itu, tapi tulis sistematis kan kutipan dari itu ada berapa hal tadi. Ya, istilah sebenarnya bisa penelitian tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa di industri, gitu, bisa di mana tadi, bisa di sekolah, bisa di perusahaan organisasi dan sebagainya yang terkait dengan vokasional. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali alternatif. Ya, mungkin juga mengindikasikan atau memberikan wawasan surat untuk tidak juga harus studi ya. Kalau dia melihat tadi kan aspek-aspek lingkup tadi ya, sebenarnya kan malah artinya nggak kelihatan. Mungkin pada aspek didaktik ya, mengembangkan suatu metode lalu menjadi itu ya. Lalu poin pada eksperimen itu selain tadi suatu metodologi yang powerful menurut para ahli metodologi, para penulis itu juga memberikan ini kan masuk penelitian dasar kalau eksperimen itu ya. Jadi sebenarnya mesti ada pengembangan ilmunya ya. Dan dasar itu kan masa pada eksperimen dan juga pada kualitatif. Ya, dan ini penelitian dasar kelompoknya itu. Ya, kalau itu kelompok tersendiri dari satu eksperimen sosial, eksperimen di bidang sosial maksudnya. Bukan eksperimen sosial itu beda lagi ya. Seperti YouTube itu eksperimen sosial itu. Nah, ini eksperimen bidang sosial. Lalu memang yang paling rumit adalah ketika sudah melakukan true eksperimen karena harus membuat melakukan randomisasi dari subjek. Tadi harus mecah-mecah kelas misalnya. Nah, ini kadang-kadang lalu kesulitan bagi kita ya. Apakah boleh itu 5 kelas dikopiok, kita ambil tadi berapa 36 kira-kira ya. Ya. Kira-kira atau kalau kali 2 berarti ada 72 dari sekian ratus, boleh enggak? Ya, itu masalah. Tapi sebetulnya kalau secara teknis itu kalau di luar kegiatan kurikulum artinya pembelajaran sendiri ya, lalu eksperimen pada waktu lain di luar kurikulum ya mungkin itu true eksperimen ya. Dan saya melihat beberapa lihat di UNJ, disertasi UNJ itu beberapa sudah eksperimen, bahkan true eksperimen meskipun SAI bisa ya, kuasi bisa atau eksperimen semu bisa dimungkinkan karena kita pendidikan sosial itu harus memanipulasi atau membuat randomisasi dari subjek itu juga kadang-kadang susah untuk mendapatkan izin ya. Ya, tapi kalau nanti teknis itu bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir bahwa itu aman, tidak merubah macam-macam dari target-target kurikulum oleh sekolah, saya pikir bisa itu. Ya, lalu juga eksperimen juga tidak harus di sekolah juga ya, tadi bisa di organisasi tertentu. Lalu yang poin saya juga penelitian bersifat laboratorik. Laboratorik itu, ciri khas laboratorik itu ya terbatas pada lingkup tempat tertentu, ya. Tapi ada juga penelitian lapangan. Ya. Penelitian lapangan itu beda dengan laboratorik. Kalau yang kita lakukan umumnya laboratorik ya. Tapi kalau penelitian lapangan itu bisa. Dan nantinya di masyarakat sudah melakukan desain, ya, tentu nanti dipilih yang pas desainnya untuk di lapangan. Kalau misalnya di sekolah itu bersifat laboratorik istilahnya. Jadi kalau sosial, tapi kalau laboratorik secara non sosial ya tentu di lab itu ya. Ini kalau sosial itu ada sifatnya laboratorik juga. Semua penelitian eksperimen sebenarnya bersifat laboratorik umumnya, ya. Sehingga memang ketika ini diterapkan, bagaimana penerapannya itu akan menjadi diskusi yang lebih menarik itu untuk dikembangkan pada tahap discussion, pada bab 4 biasanya kan ada tahap discussion ya, yang
dan Pak Wagilan tadi, bahwa itu yang justru harus ditagih oleh kita. Kalau udah metode A lebih baik pada metode B, terus so what itu, ya. Nah, dan dalam penelitian yang lama itu seperti apa juga ya. Nanti seperti itu, saya mungkin bisa akan lebih menarik. Lalu yang jadi isu, ya ini yang level 9 seperti apa ya. Level 8 seperti apa, dan sebagainya itu. Ya, ini susah dijawab juga sebetulnya. Oleh para dosen itu susah ya. Tapi sebenarnya kebijakan dari prodi mestinya ini. Tapi kalau secara border ya lalu begitu. Akhirnya kalau single method untuk eksperimen ya mungkin yang misalnya dengan faktorial ya, faktorial design atau mungkin dengan nanti ada apa namanya Pak, jadi ada pengontrol. Dan misalnya begini faktorial itu. Jadi pengaruh metode PBL dengan pengaruh perbedaan pengaruh ya. Perbedaan pengaruh antara penerapan metode problem based learning dengan project based learning ya terhadap kompetensi atau kapabilitas mahasiswa ditinjau dari misalnya ya. Ditinjau dari ini ko-nya seperti itu ya. Kofaktornya di situ. Ditinjau dari apa? Motivasi, itu gampangnya aja ya. Jadi tentu jangan motivasi ya. Motivasi atau mungkin IQ seseorang misalnya. Atau mungkin ya ada metode ini ya sedang diteliti oleh teman. Jadi bagaimana perbedaan pengaruh antara metode metode project based dengan metode desain industri ya, metode based dengan project based dengan problem based dengan kemampuan mendesain standar industri ya, dari mahasiswa D4 ya, ditinjau dari ditinjau dari misalnya kemampuan spasial ya, spatial thinking itu kan kemampuan persepsi ruang ya, dan juga mungkin creativity ya. Kalau dua faktor itu sudah kompleks, itu nanti sudah berapa tuh, 2 kali 2 ya, 4 by 2 berarti 4. Nah, kalau dilihat dari kalau nanti motivasi rendah tinggi ya udah berapa itu, dengan kemampuan spasial tinggi rendah sudah 4 kali 2 kan, ya 4 by 2 desain faktorial misalnya. Itu sudah cukup, mungkin itu sudah memenuhi kalau saya memenuhi level 9 karena kompleksitasnya dari itu dan kecermatan, tidak hanya melihat perbedaan ini lebih baik problem based dengan metode project based lebih baik atau lebih jelek daripada dalam menggunakan prestasi atau apa, tapi dilihat dulu apakah semua mahasiswa itu memenuhi atau bisa diajar dengan problem based dengan baik. Kan tidak kan? Sehingga mungkin orang yang kemampuannya tinggi cocok dengan problem based. Dari kemampuannya rendah itu nggak cocok, tapi cocok dengan project based misalnya loh ya. Jadi ini akan lebih akurat. Jadi kalau desain faktorial itu keakuratan ketemuan itu lebih baik gitu loh. Ya, jadi ini. Nah, kalau nanti hanya 2 metode lalu dibandingkan ya itu tentu nggak layak, itu hanya soalnya mahasiswa S1 saja ada pernah ya kejadian itu eksperimen itu yang membandingkan 2 metode ya atau 2 media ya, itu sudah eksperimen juga tapi untuk S1. Kalau S2 nanti kan lebih tinggi lagi, misalnya nanti lebih akurat lagi pada desainnya, mungkin persiapan desainnya lebih banyak sebagainya. Nah kurang itu kita kurang lebih ya more or less ya, jadi tidak akurat sih nanti tentu nanti masih ada faktor 2
dosen, pembimbing, ada faktor prodi, barangkali nanti akan bisa menentukan itu. Tapi pengalaman saya itu, saya pikir dengan kalau yang desain faktornya itu bisa untuk level 9 ya. Lalu yang kedua, catatan saya masih melihat S3 itu kok pakai ini ya, uji aktivitasnya itu yang R&D itu pakai pre-eksperimen itu. Nah, ya saya prihatin itu. Pre-eksperimen sama sekali namanya juga pre-eksperimen, ya belum eksperimen itu. Soalnya jangan dipakai untuk itu. Kalau terpaksa banget untuk apa ya, karena keperluan disertasi ya jangan pakai itu. Minimal itu dalam R&D itu pengujian aktivitas ya pakai post-test, pre-test, post-test, desain, kontrol grup ya. Jadi itu jadi catatan untuk eksperimen. Apalagi ya, saya ini yang saya catat tadi. Ya sementara itu, monggo nanti kalau ada diskusi silahkan. Itu Pak Wakilan, tambah saya mudah nanti bisa memberi tambahan lebih lengkap informasi ya. Silahkan kalau ada informasi. Ada diskusi. Silakan langsung kalau ada yang ditanyakan. Jadi poin-poin penting ya sudah disampaikan Prof. Fazril tadi, termasuk jadi kita tahu ya ternyata apa pre-eksperimen itu ada beberapa yang dipakai di disertasi ya, mungkin tadi menjawab yang level 9 tadi ya Prof ya. Ada ya, saya prihatin itu, waduh. Ya, nggak care barangkali ini apa namanya promotornya, jadi namanya pre-eksperimen kan bukan eksperimen ya. Iya, betul. Pre-eksperimen. Jadi semuanya sangat lemah kan, nggak ada pembanding sekarang, nggak ada pembanding. Ya silakan. Ya. Ada yang bertanya teman-teman? Sharing. Izin Prof. Arjono, Pak Wakiran. Ya silakan. Mohon maaf ini tadi sempat gangguan sinyal. Ini coba untuk bertanya ataupun panggil diskusi, pemantik diskusi untuk teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakiran dan Prof. Arjono, ternyata ada beberapa yang memang mungkin contoh-contoh lesson learn ya, disertasi dari sebelum-sebelumnya yang mungkin ada beberapa yang perlu penekanan dan perlu dilakukan penyempurnaan. Nah, lebih lagi sebenarnya tadi saya juga sempat apakah memang ada setiap metode ataupun uji ataupun langkah tadi ada level-levelnya. Artinya kan ini kita cuman mengkaitkan saja dengan tuntutan kita di S3. Nah, ini yang perlu menjadi diskusi Prof. Arjono dan Pak Wakiran, mohon dibimbing dan arahannya. Terkadang kami lupa dari yang paling esensi adalah pemaknaan. Saya yakin teman-teman di sini itu untuk melakukan suatu analisis ataupun langkah-langkah pasti sudah mandiri untuk membaca, kemudian mencoba. Dan step-stepnya mungkin juga sudah diarahkan oleh promotor. Akan tapi yang paling esensi di sini adalah makna dari hasil tersebut. Nah, ini kan merupakan hal yang terpenting bagi saya, bagi level-level sekelas kita di S3. Nah, mungkin bisa diizin dibimbing kami Prof dan Pak Wakiran, kiat-kiat maupun tips trik. Kadang kami kalau bimbingan juga promotor akan menanyakan makna dari hasil yang kamu teliti itu apa, kemudian esensinya apa. Nah, mungkin itu, atau mungkin ada juga dari Bapak Ibu lainnya yang mungkin lebih expert di bidang riset ini, mohon saling sharing. Terima kasih, mohon maaf, matur nuwun. Ya, baik. Silakan. Silakan Prof, ini ada pertanyaan tadi ya, memaknai gitu ya, pemaknaan gitu. Ya, masih. Ya, saya juga pengalaman dari promotor juga pengalaman jadi dosen. Sudah sering seminar, penelitian di nasional maupun internasional. Jadi sebetulnya begini, antara penelitian kuantitatif, kualitatif itu ternyata tidak memberi kepuasan itu ya. Walaupun peneliti kualitatif mengatakan bahwa wah ini kurang pemaknaannya kalau misalnya kering ya. Saya dulu punya teman dosen senior yang
ya mengatakan kok rasanya kok penelitian itu kok kering ya. Nah, ini kan kualitatif ya. Hanya kuantitatif atau kering ya. Itu apa artinya ya? Sebenarnya perlu pemaknaan lebih ke kualitatifnya ya. Tapi belum meskipun tidak harus mix. Tidak harus mix ya. Jadi apa artinya ini? Dan saya juga pernah mengikuti penelitian-penelitian yang nasional ya, seminar di tingkat nasional tentang kuantitatif ya, tentang kuantitatif, tentang SEM itu ya. Itu semua sudah bagus, tapi orang-orang kuantitatif sendiri ya, itu mengatakan penelitian kuantitatif kok kering, nggak bermakna. Nah, ini sebetulnya kan menunjukkan bagi ketidakpuasan dari peneliti kuantitatif sendiri, ahli kuantitatif untuk menjelaskan lebih jauh arti makna dari temuan itu. Itu ya. Ini begitu. Lalu dari kualitatif pun juga mengatakan bahwa mengakui sendiri, peneliti kualitatif sendiri, lalu bahwa apa yang dikatakan itu selalu khawatir dengan subjektivitas dari peneliti, ya kan, karena kan hanya dia sendiri yang tahu kan, sehingga itu didekati pada metodologi, pada kualitatif. Tapi kalau kuantitatif menurut metodologi itu bisa dipertanggungjawabkan dan sangat objektivitasnya tinggi dibandingkan kualitatif. Kalau kuantitatif ya termasuk eksperimen, ekspos faktu, yang sudah belajar itu. Tetapi lalu yang dikritik adalah tadi kering tadi ya. Kata khususnya apa? Kata kering ya. Jadi sebetulnya iya seperti itu yang dikatakan para guru besar yang para senior itu. Kalau menguji kuantitatif kok rasanya kering ya, artinya apa? Kurang basah. Nah basahnya itu apa? Yang basah itu lalu ada istilahnya tadi pemaknaan, juga lalu pemaknaan konteks penggunaan di lapangan dan penggunaan pada sisi teoritik dan filosofiknya itu di mana itu ya. Ditambahkan itu kayaknya teoritik, konseptualnya, lalu filosofiknya dan sebagainya itu dari pemaknaan di situ. Memang susah untuk susah untuk digambarkan, tapi kira-kira kesan pemaknaannya itu. Lalu kita pun kalau menulis jurnal itu pada discussion-nya itu pasti ditanyakan kalau kurang discussion-nya. Nah, di situ discussion-nya itu pembahasan kalau kita ya, itu kan kemampuan peneliti, kemampuan penulis yang akan dilihat dari situ. Jadi kalau kurang kemampuan analitiknya, kurang kemampuan teoritiknya, kemampuan konseptualnya, lalu cetek sekali pembahasannya. Jadi sebetulnya secara praktis harus pada discussion-nya itu harus mendalam itu kan sampai filosofik, teoritik ya itu ya, dan mungkin konteks terapannya seperti apa hasil penelitian itu. Misalnya usability-nya, kegunaannya ya, ini kegunaan dari hasil penelitian itu apa ya. Jadi biasanya kalau ini ya so what itu di pertanyaan ya, almarhum Pak Kamta itu kalau so what. Jadi itu yang ditanyakan, kalau itu terus ngopo gitu loh, so what itu terus apa itu. Nah itu yang harus dijawab. Saya kira itu untuk pemaknaan ya. Nah, nanti ini kalau sudah pada bab 4 itu Pak Mas Galih, jadi ya merasa disusulkan di sini hanya di ruang ini kalau bab 4. Tapi ada contoh barangkali nanti kita lihat kalau ada contoh discussion yang bagus seperti apa nanti. Gitu ya, nanti kalau kita hanya presentasinya pada proposal nanti hanya bab 3 ya. Nanti padahal diskusi di bab 4 ini. Jadi nanti mudah ada beberapa contoh yang saya kira itu untuk saya Pak
Pak Kiran, monggo kalau ada tambahan. Terima kasih Prof. Tadi nyambung saja ya. Jadi tadi saya kira ke depan ya kita harus tahu itu memang ya, bahwa tadi supaya basah ya, tidak kering ya tadi ya. Basahnya itu karena apa itu. Jadi yang kalau praktis itu mungkin gini, kalau di laporan itu kan ada namanya hasil penelitian, kemudian ada namanya pembahasan gitu ya. Nah, kadang itu kita harus mencermati saja. Kalau namanya hasil itu ya sudah di situ. Misalnya kita tadi melihat apakah project base itu cocok untuk mahasiswa untuk yang level kreativitasnya tinggi atau rendah misalnya gitu. Nah, di situ kan sudah ada hasil statistik ya, Jipeda, Anakova dan sebagainya. Sehingga saya kira misalnya gini sudah ketemu misalnya berdasarkan statistik dapat nilai T sekian, signifikan sekian, ini maka dapat disimpulkan bahwa katakanlah ya project base itu layak untuk kelompok tinggi, tapi juga layak untuk kelompok rendah, tapi dengan ini misalnya gitu ya. Jadi yang namanya itu kan sudah hasil. Jadi katakanlah yang namanya angka-angka gitu ya, nilai T sekian, signifikansi sekian, dibandingkan tabel sekian, maka terdapat perbedaan signifikan ini maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh macam-macam. Itu sudah berhenti di hasil gitu. Jadi itu tolong sudah tidak lagi ditampilkan di pembahasan. Jadi pembahasan itu sudah tidak akan membahas melihat tentang berdasarkan statistik nilai F sekian, nilai itu sekian. Itu bukan di pembahasan. Tapi pembahasan itu sudah mulai dari fakta bahwa hipotesisnya itu sudah teruji bahwa faktanya, katakanlah ya, faktanya itu untuk project base itu cocok untuk kelompok tinggi, cocok juga untuk kelompok rendah, tetapi dengan penambahan ini, gitu misalnya. Itu berangkat dari situ, ya, jadi sudah tidak berangkat dengan pemahaman statistik. Ya. Nah, sehingga dari situ baru dicari kenapa toh kok bisa, gitu. Kenapa kok bisa PJ project base itu cocok untuk ini, tapi cocok ini tambah ini. Kenapa? Ya, di situ namanya analisis ya. Kalau analisis itu ya tabrak-tabrakan saja itu. Pendapat ini begini, teori ini begitu, teori ini begitu. Sehingga temuan kita itu apakah mensupport, apa mengoreksi, apa meniadakan teori yang lain akan gitu. Nah, lalu disintesis kan gitu. Jadi mungkin tipsnya saya kira itu saja ya. Jadi pembahasan itu sudah fokus dengan hasilnya ini, lalu kita analisis. Kembalikan lagi ke tadi, ke teori besarnya, kembalikan ke bab 1. Jangan-jangan tadi kita bilang bab 1 bermasalah, tapi kok hasilnya bagus-bagus misalnya. Itu yang kita bahas gitu ya. Sehingga pembahasan itu betul-betul refleksi kita gitu ya. Kesaktian peneliti itu ada di pembahasan gitu ya. Jadi bukan membahas tentang hasil ya, bukan membahas statistik. Kalau statistik juga saya kira katakanlah ya semua orang udah tahu lah kalau namanya T-nya sekian itu signifikan udah tahu ya. Ya kita bahas seadanya saja. Artinya yang standar saja. Artinya yang detail-detail nggak usah di ini ya, yang sudah prosedural gitu ya. Karena kadang kan kita tulis T-nya sekian, signifikansinya sekian, tabelnya ini, T-nya lebih besar dari tabel, maka dikatakan signifikan. Sebenarnya kan mungkin itu ya untuk S1, S2 boleh ya, tapi untuk S3 mungkin ya sudah agak fokus gitu ya. Termasuk kalau di pustaka itu kan ada yang bahasa Inggris diterjemahkan, nah itu kan misalnya gitu ya, yang kecil-kecil itu ya, namanya disertasi itu pembimbing atau yang baca itu ya pasti nggak usah diterjemahkan bahasa Inggrisnya, paling bisa gitu ya. Nah, metodologi juga demikian. Ya, oke. Makasih tambahnya itu. Nggih, matur nuwun Pak Wagiran. Silakan, ada yang lain tambahnya? Masih ada waktu? Izin Prof, terkait ini ya, jumlah sampel ya. Jumlah sampel tadi kan kalau kita pakai kelompok kan 27 ya. Kalau kan minimal 36. Nah, ini kan di penelitian ini banyak yang jumlah sampelnya itu adalah kurang dari itu gitu. Dalam artian misalkan kalau kita penelitian di SD misalkan, kelasnya ya cuman ada satu kelas, bahkan siswanya nggak ada 20 gitu. Nah, itu gimana? Apakah penelitian itu keakuratannya seperti apa? Pertanggung jawabannya apakah itu bisa
bisa diklaim gitu, bahwa apa terkait dengan penelitian dengan jumlah sampel yang minim begitu, Prof. Mungkin begitu, Prof. Ya, makasih Mas Ahmad. Kemudian mungkin nanti Profesor bisa menambahkan ya. Tadi begini, mungkin terkait dengan sampel itu kita coba baca, karena kadang agak jarang ya buku-buku yang menyampaikan berapa atau jumlah sampel minimum gitu ya, termasuk penelitian yang lain. Nah, untuk sampel ini tadi kan ada dua hal. Pertama, sampel itu representasi dari populasi. Biasanya kan penelitian etos faktor ya. Tapi juga ada yang namanya konsep power di dalam penelitian itu. Jadi ini lebih ke representasi dari metodologinya. Artinya kalau pakai korelasi itu gimana, sampelnya ukurannya kayak apa. Kalau pakai uji beda kayak apa. Kalau pakai nanti yang regresi seperti apa. Itu ada, nanti silakan baca di bukunya Cohen ya. Cohen di Statistical Power Analysis. Artinya apa? Artinya di situ kita akan melihat sebetulnya analisis data kita itu, ini kekuatannya berapa, effect size-nya berapa, powernya berapa, apakah 99%, 95 atau berapa. Sehingga nanti kita bisa mengukur kekuatannya itu seberapa, powernya. Artinya tadi yang misalnya 36 itu kan kita mengasumsikan tarafnya itu 5%, powernya 90% ya, 95%. Nah, ini bisa kita reduksi kalau nanti ternyata di lapangan itu sekian jumlahnya, itu bisa refleksikan lagi. Ini powernya berapa, effect size-nya berapa, sehingga kita tahu, kita secara statistik kita bisa memprediksi kekuatan penyimpulan kita itu ada di berapa. Ya, ini nanti bisa dilihat di buku ini ya. Mungkin nanti sesi khusus tentang sampling ya, karena ini agak jarang juga ya Profesor ya. Biasanya kan kalau sampling kan lebih banyak populasinya berapa gitu ya, pakai ya ini teori pakai nomogram gitu ya. Dari probabilitas itu statistik. Nah, itu lebih sampling. Ini tambahannya nanti mungkin yang nanti di buku Cohen-nya itu nanti kita coba sedikit. Jadi kita bisa membalikkan lagi kepercayaan dan effect size power. Itu mungkin Prof tambahnya, Prof. Monggo. Ya, konsep dasarnya rumus penentuan sampel size itu kan sudah diturunkan dari teori probabilitas statistik ya, matematis. Jadi kita tinggal menggunakan rumus itu sudah. Kalau 90% ini, 95% ini, kalau 99% ini gitu kan. Sudah gitu aja. Soalnya kita bukan ahli PP, bukan ahli matematis, saya menggunakan itu sudah dihitung. Dari rumus itu sudah diturunkan menjadi dari teori matematis ke teori statistik ke teori probabilitas tadi ya, ke teori, akhirnya rumus penentuan sampel. Sudah dihitung tinggal itu ya. Dan itu sudah, karena nanti diskusi pada teoretiknya pada effect size itu ada power dan sebagainya. Itu gitu ya gampangnya itu kita. Karena kita itu kan user ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah jadi dosen metodologi harus memang tahu konsepnya. Tapi mungkin nggak sempat sampai ke situ kita ya. Karena ini kan saya kita menggunakan rumus itu. Lalu bagaimana kalau satu kelompok hanya segitu, bagaimana itu desainnya? Ya milih dari desain-desain yang sudah tersedia itu yang memungkinkan untuk digunakan untuk satu kelompok saja. Misalnya ya yang ada cuma satu kelompok ya apa yang bereksperimen, apa yang tapi yang kuasi, yang time series ya, kan satu kelompok itu. Ya, satu kelompok itu time series. Eksperimen ya. Itu bisa seperti itu. Tinggal milih saja dari sajian itu ya. Jadi misalnya ini SMK hanya ada ini Pak, mengada sering ada pertanyaan seperti itu. Pak, di Kalimantan itu hanya 15 orang Pak satu. Ya udah saya nengeh. Seadanya aja gimana. Masa harus ke orang mana nanti nggak valid. Misalnya dibandingkan dengan SMK lain ya malah sama sekali biasnya Pak
lebih jauh ya, lebih panjang. Ada desain yang dipilih yang sudah sesuai dengan kondisi, meskipun tentu ada kelemahannya ya, bandingkan yang pakai sampling size yang memenuhi syarat. Saya kira itu ya, dari itu boleh nanti dipilih dari desain-desain dari sekian banyak desain yang pas ya, yang pas selalu gampang tentunya, tidak merepotkan dan tentu tidak bias, malah mengundang bias kalau nanti bandingkan, dan ada ya memaksakan dibandingkan dengan SMK lain. Wah ya jelas nggak bisa terbandingkan, ini pada membandingkan apel karo jeruk, manisnya seperti apa, enak jeruk apa enak apel ya tergantung kesenangan kan. Itu kan gitu. Jadi nanti atau apel Malang sama apel sama-sama SMK ya, apel Malang sama apel Washington gitu. Kan ya manisnya mana yang lebih manis? Nah, ya nanti dulu itu kan jadi beda gitu ya. Jadi lebih baik ya apel Malang semua, apel Washington apel Malang semua, itu satu kelompok saja sudah cukup. Saya pikir itu hati ya, tentu ada kelemahannya. Itu nanti nggak masalah itu. Memang kita kan tadi ya punya kemudian apa namanya, ada keterbatasan dari manusia itu dalam menemukan suatu kebenaran. Jadi memang ada kelemahan. Makanya semua penelitian mesti ada kelemahan kan. Ini ada istilahnya diharuskan menjadi bukan kelemahan tapi keterbatasan penelitian. Nah itu di situ nanti letaknya di situ. Sehingga ketika membaca laporan penelitian saudara itu nanti ya ini sebenarnya signifikan ya bunganya. Tapi ternyata sampelnya cuma sedikit, ternyata begitu ya. Jujur kan? Itu sudah memiliki kebenaran. Jujur itu sudah kebenaran. Atau jujur itu adalah menjamin kebenaran ilmiah. Saya kira itu untuk representasi tadi. Enggak, Ya, kalau ada yang monggo, silakan ada yang lain. Artinya, ya Prof, jangan sampai ini ada satu kelas yang memang sangat perlu dieksperimen, tapi tidak jadi dieksperimen gara-gara kurang dari 36 ya Prof. Jangan, tetap Artinya ada, kan, tetap boleh, bisa. Uang 6 orang ya, juga boleh kok. kita bisa desainnya ya, saja yang disesuaikan. Ya. Gitu. Ini ada kali jurusan, ini ada pernah ditanya oleh mahasiswa bimbingan konseling. Pak, bimbingan konseling itu yang gitu itu paling 1-2 orang, ya 1-2 orang itu eksperimenkan. Iya. Ya, jadi lalu tidak menghalangi bidang kalian, lalu menjadi keterbatasan. Ya kan boleh aja satu orang dieksperimenkan malah. Ya nanti tentu nanti dilaporkan secara jujur. Ya saya rasa itu loh nanti. Silakan, ada lagi yang mau berbagi? Izin Pak Ogiran dan Prof. Parjono. Izin bertanya, Prof. Ketika kami kuliah dengan Prof. Slamet tentang isu-isu PTV, kan Prof. Slamet membagi ada penelitian yang lingkupnya nasional, regional, sampai lingkupnya submikro. Apakah penelitian eksperimen ini terbatas pada penelitian yang submikro begitu? Bisakah penelitian eksperimen ini lebih luas lagi begitu cakupannya begitu? Ya metodologi sudah seperti itu. Mau diperluas seperti apa? Apa mungkin begini ya? Ya ada yang begini mengatakan ada satu sekolah itu ini hanya kebetulan sekolah itu yang baik, nanti kalau sekolah lain kan begitu ya, itu yang biasanya seperti itu. Kalau mikro makro meso itu kan mana aspek kajian ya. Kalau penelitian itu kan memang ada desain yang sudah bagus. Lalu eksperimen makro ya seperti apa ya, itu malah harus sekian sekolah, itu juga enggak ada dasarnya itu. Karena eksperimen bersifat laboratorik, ada keterbatasan, harus dikontrol, gitu.
Nah, tadi eksperimen itu kan seperti penelitian eksperimen fisika, itu kan semua harus dikontrol. Pertanian juga ya. Jadi kalau membandingkan dua macam pupuk itu harus berapa menyiram airnya itu harus dikendalikan. Suhunya, cahaya matahari dikendalikan. Itu sangat laboratorik. Kalau pertanian sama, sosial juga laboratorik, itu bersifat pengendaliannya banyak. Tadi ada 8 tadi ya Pak Wakilan ya. 8 hal itu yang mengancam validitas internal. Ada yang eksternal juga ada. Beberapa saya lupa ya Pak. Itu harus dijaga. Bayangkan kalau nanti harus 10 sekolah gitu, yang mikro dimakrokan. Itu kan yang malah repot nanti. Satu sekolah saja sudah diperkenankan kok. Lalu apakah sumbangan atau kontribusinya juga signifikan? Ada kalau kita meniru paradigma kuantitatif ya, ilmu hard science kan, yang eksperimen itu kan hard science sebetulnya. Kita niru. Jadi kalau kendalikan variabel yang bisa berpengaruh dikendalikan, tentu ini akan berlaku untuk karakteristik yang sama dengan di mana saja seluruh dunia ini. Itu ya. Jadi nggak terkait dengan mikro, maso, dan sebagainya itu. Kalau itu eksperimen ya. Ya, desainnya mengikuti yang sudah ada, yang sudah baku, yang sudah dipelajari, sudah dikasih oleh para ahli sebelumnya itu ya sudah. Ya. Jadi kalau memang pembagian itu kan bisa aja kalau makro ya lalu ekspos fakto ya Pak Wakilan ya. Jangan eksperimen kalau mau yang mencakup banyak daerah, banyak itu ya survei ekspos fakto itu. Jangan pakai eksperimen. Itu ya. Yang mikro baik, itu bukan, terima kasih, Prof. Yang mikro bukan nggak bernilai yo, sangat bernilai. Yang mikro itu malah dicari ya sampai apa namanya ya, nano ada ya. Jadi itu aja. Yang mikro itu bisa bisa bermakna juga itu, jangan terpengaruh bahwa harus makro, harus meso dan sebagainya. Mikro itu juga bisa punya bermakna pada pengembangan ilmu. Ya. Bahkan yang mikro misalnya begini ya. Ini yang jarang dipakai sebenarnya pada didaktik barangkali. Jadi sebenarnya bagaimana perubahan berpikir, transformatif berpikir, tadi ada transformasi ya. Kita kan belum pernah penelitian ya sebetulnya e-learning itu ya sebenarnya efektif dan nanti hanya prestasi saja. E-learning itu, e-learning sampai ratusan ribuan e-learning penelitiannya itu sebenarnya penelitian yang sebenarnya kalau saya tidak cetak itu harusnya bisa dilihat sebagai sebetulnya kalau baik eksperimen e-learning lalu dilihat dari misalnya berapa literasi, seberapa tinggi literasi digitalnya ya untuk menguasai e-learning misalnya, untuk cepat menguasai e-learning dan sebagainya. Atau juga mungkin kemampuan ya karena sebenarnya IT bidang IT sebenarnya kan masih misteri bagi kita itu. Ilmu IT aja masih bingung Mbak saya. Mungkin yang ahli IT siapa ini yang Mas IT? Kalau ditanya ya saya bingung mesti. Jadi ilmu apa? Ilmu matematik ya enggak, ilmu filsafat ya enggak, karena orang jelas ilmunya. Jadi sementara kita selalu berkaitan dengan IT sekarang ini, itu masih misteri itu penelitian mikro yang diperlukan Mas. Jadi misalnya bagaimana orang tadi mungkin yang bisa berpengaruh barangkali ya kemampuan matematis, kecerdasan atau mungkin persepsi ruang itu untuk menangkap IT dan di teknik itu sangat kompleks itu ya. Nanti akan berkembang laboratorium virtual. Apakah sama virtual laboratorium dengan yang manual laboratorium kan? Ini keefektifannya lebih mana dalam hal memberi pengetahuan real. Apakah setelah ikut praktek di laboratorium virtual itu bisa praktek pada manual langsung di lapangan? Enggak, itu kan masih belum, masih misteri itu.
itu kelihatan mikro ya Mas, mikro. Ya, tapi ini jarang, masih belum dilakukan. Kalau di negara masih sudah beberapa. Dengan itu banyak juga yang terkait dengan IT, kemampuan ICT IT itu masih belum berkembang, Mas. Di luar negeri saya lihat beberapa judul itu belum mencapai ke sana itu. Ya gitu ya, jadi mikro boleh lah, atau punya nilai level 9. Jangan khawatir ya. Jadi itu banyak sekali sebenarnya mikro itu harus dikembangkan. Saya kira itu, monggo. Mudah-mudahan Ya, bisa. terima kasih, Prof. Ya. Ya, silakan. Mungkin tadi aspek meso, makro, dan mikro tadi mungkin juga lebih ini ya, Prof, lebih ke konteks isu gitu ya, isu dan kontekstual problemnya gitu barangkali ya. Bukan Ya. mungkin bukan ke aspek metodologis ya. Karena memang kalau eksperimen ini kan memang kalau ex post facto memang generalisasi itu menjadi kata kunci ya. Artinya kita generalisasi ke umum gitu ya. Tapi kalau yang eksperimen memang justru khasnya, keunggulannya itu memang lebih ke treatment, kemudian dikontrol, dan aspek generalisasi dalam artian ditarik kesimpulan untuk umum, ini kan tidak secepat atau sedirect ex post facto ya. Karena kan validitas eksternalnya kan tetap dikaji, misalnya konteks project based misalnya. Mungkin itu dari sisi konteks kan tatarannya juga lebih tinggi ya, mungkin makro mungkin ya. Tapi kalau ex post facto ini kan begitu langsung dapat. Tetapi kalau eksperimen kan penelitian ini, lalu ini kan menjadi satu temuan ilmu gitu ya, pengembangan ilmu baru gitu ya, barangkali begitu ya. Barangkali aspek makro mikronya itu lebih ke substansial, konseptual gitu. Tapi dari sisi metodologis memang tadi khasnya eksperimen kan memang aspek generalisasi itu tidak sedirect yang ex post facto gitu ya. Mungkin itu tambahnya gitu ya, Prof. Ya. Jadi bersifat ini ya, karena bersifat laboratorium itu ya sebenarnya berlaku untuk umum ya. Jadi ya berlakunya seperti tadi, kalau di faktor yang berpengaruh itu dikendalikan, itu hasilnya lebih signifikan, lebih bagus tadi, lebih powerful lah dari teori-teori tadi ya, dari para pendapat. Itu memang eksperimen sebenarnya powerful, tapi kok jarang digunakan ya. Memang karena susah ya. Ini kan kalau saya kan bisa dilakukan di sekolahnya sendiri kok. Di fakultasnya sendiri selasa lungo-lungo itu loh. Ya tentu nanti dia harus ini ya. Bukan motivasinya biar di sekolahnya sendiri ya, enak, murah, nggak repot, bukan itu, tapi lebih baik esensi dari problematiknya harus dicari. Dan itu eksperimen bisa di sekolahnya sendiri ya. Karena nih semua dosennya nanti di Prodi 3, Prodi 4, S1 juga nggak masalah kan. Jadi kalau nanti di SMK-nya juga. Nah, kita tidak hanya SMK ya, fokusnya ya. Sekali lagi kita tidak hanya dikira kita hanya mendidik guru SMK, enggak ya. Jadi kita ada di industri, juga ada di lembaga penelitian, non formal sebagainya. Ya, jadi luas sekali ya, bidang keahlian ya. Belum tadi yang disampaikan Pak Pakiran tadi, ada di industri juga boleh, budaya industri, ada transformasi teknologi, itu masih rahasia, masih sangat, apalagi transformasi sekarang ini yang sangat cepat itu. Kita sampai lepas, waduh, wis hilang tiba-tiba. Ternyata muncul baru lagi, belum sempat kita dalami. Itu loh, kita saya khawatir sekali ya ke depan. Ya sih tanggungannya Pak Pakiran nanti, karena saya sudah akan pensiun. Itu ya, saya mendebarkan sekali itu perkembangan teknologi yang sekarang yang disruptif itu. Kita belum sempat mendalami kenapa ya Pak seperti itu. Sudah ganti lagi teknologi yang baru lagi. Terus apa itu yang punya rahasia untuk mengatasi seperti itu nih? Monggo, ini ada
pada pundak saudara calon dokter ke depan itu harus sampai ke sana ya, harus disadari itu bahwa kita itu kompleks sekali. Jangan lagi, wah ini masalah mikro nggak bisa untuk disertasi, enggak juga ya. Jadi bukan itu masalahnya pada kajiannya itu. Ya, enggak kalau masih ada. Sampai jam berapa ini nanti? Sudah jam 9.50. Jam 10 mulai lagi ya Pak Bagran. Ya, Prof. Masih ada, kalau masih ada nggak apa? Enggak terasa ini, Prof. Oh iya. Menarik iya. diskusinya ini. Satu lagi enggak. boleh, Prof? Boleh, enggak. Oke, ngatur suwun Prof. Warsono, Pak Bagran. Oke, Prof. Warsono mengatakan bahwa penelitian paling banyak di S3 itu adalah R&D, ngoten nggih. Nah, ini pemahaman saya mawon, cuman kalau pemahaman saya salah mohon dikoreksi, ngoten nggih, Prof. Warsono dan Pak Bagran. Jadi kalau dilihat dari R&D itu kan salah satunya ada modelnya ada ADDIE, ngoten nggih. Jadi ada analisis, desain, development, kemudian ada implementation, kemudian evaluation. Gitu. Nah, mungkin banyak yang menggunakan R&D ini mungkin karena tadi kompleksivitasannya itu ya. Jadi kalau ada satu penelitian gitu, jadi analisisnya menggunakan expose waktu, kemudian nanti desain, kemudian development, kemudian implementasi dan evaluasi nanti menggunakan eksperimen gitu. Nah itu nanti itu semua nanti menyatu di dalam R&D. Jadi mungkin apakah pemahaman saya ini benar atau enggak, bahwa kebanyakan R&D itu karena itu nggih, karena kompleksivitasan itu tadi atau bagaimana, Prof? Oke, matur suwun, matur mawon, terima kasih. Oh iya, iya. Saya juga tidak paham ya. Jadi ya sudah berusaha untuk memberi wawasan bahwa penelitian tidak hanya R&D untuk bisa disertasi, tapi cenderung untuk problematik yang dikembangkan itu jawabannya itu R&D. Jadi sebetulnya kan kalau kita punya wawasannya lebih luas, jadi kan background, lalu apa itu kan akhirnya jawabannya itu kalau nggak R&D itu extend research. Coba aja, bahwa saya itu udah punya membaca ribuan proposal itu begitu kok. Jadi nanti saya titeni betul. Wah, ini mergo pengembangan background lalu identitas masalah itu cenderung ke yang kurang ya toh. Ya akhirnya nggak pernah jawabannya itu kualitatif, enggak, pasti R&D atau action research misalnya ini kompetensi guru kurang, lalu kemampuan kreativitas masih rendah. Akhirnya jawabannya mengembangkan kreativitas kan, dengan metodologi kan begitu lah. Nah, karena memang kita dalam menguraikan problematik itu masih kurang akurat, mungkin kurang membaca juga kali ya. Nah, ini kurang membaca, kurang mengenali fenomena-fenomena yang terjadi ya, itu kira-kira seperti itu. Sehingga memang untuk mengarahkan mahasiswa, ini pengalaman saya itu untuk sana ya kadang-kadang R&D ngantek. Kadang-kadang begitu ya, sampai begitu saya frustasi, ini kok R&D ketemunya ternyata setelah diperbaiki diperhatikan betul itu ternyata ini background lalu itu jawabannya memang R&D atau action research, semua itu begitu, nggak ada yang eksperimen. Nah itu kira-kira jawabannya ya, bukan kompleksitasnya. Sebetulnya R&D itu panjang sebetulnya ya, kalau dituruti dengan kualitas langkah yang sesuai dengan metodologi mencari kebenaran yang itu semua panjang itu.
kan harus ada preliminary research ya, untuk mengetahui kelemahan yang akan dikembangkan begitu kan, need assessment ada, ini kan sedikit sendiri ya toh? Terus nanti masih ada validasi, itu juga riset apa ya toh? Mengembangkan validasi, terus apa lagi, sudah jadi masih mengembangkan media yang apa penelitian, waduh, wah ini aku wis ra mampu enak aku membayangkan. Terus nanti itu AR-nya apa nih, augmented sama apa nih, itu bagaimana itu mengusulnya secara terpikirkan kan oleh promotor kan, itu terserah saudara. Ayo, berat enggak kira-kira? Setelah itu mengembangkan medianya kan validasi, tetap sama validasi, nanti belum metodologi validasi lagi, panjang sekali kan ya, tapi kok udah seneng gitu loh. Mungkin karena jaminannya ini pasti memenuhi level 9 barangkali begitu ya. Saya emang nggak tahu ya Pak Wagiran itu yang angkatan pertama S3 itu saya belum pulang ya. Itu kok bisa begitu Pak Wagiran? Pak Wagiran sendiri bukan R&D ya, pada waktu angkatan pertama ini. Jadi yang lain tuh R&D, yang Pak Wagiran juga nggak R&D, Mas Fokato nggak salah ya. Jadi ya boleh gitu dulu pertama kali ya boleh. Nah, akhirnya ke sini kok R&D apa. Apa ada dosen yang senangnya R&D yang nggak tahu ya, yang menganjurkan itu. Tapi dulu waktu saya di Kaprodi nggak, malah justru jangan membatasi ya. Sehingga Malang itu, UM itu membatasi R&D, nggak boleh malah begitu loh Mas. Baraknya jadi, aku jadi salah, salah kedaten, untuk masuk metodologi nggak boleh. Jadi akhirnya saya nggak berani melarang, itu mengharamkan yang halal kan nggak boleh. Dosa. Jadi boleh, tapi ya kok ya itu, gitu. Yang lain aja misalnya. Problematik ada itu apa itu, sehingga nanti ya biasanya kalau problematiknya ada nanti, ini ke sana saja begitu ya, saya bahasan gitu. Diskusi MPP itu akhirnya diarahkan ke kualitatif, ke yang eksperimen itu susah itu problematiknya. Karena eksperimen itu mesti curiosity dari peneliti kan. Saya itu sudah menerapkan diskusi atau menerapkan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran kerjasama itu, aku lari ya Allah, kooperatif itu ya, penelitian pembelajaran apa itu, kok rasanya kok sama ya hasilnya, tapi rasanya mestinya beda loh ya, itu baru ada eksperimen kan munculnya. Jadi ada kegusaran atau curiosity dari peneliti untuk membandingkan suatu metodologi atau media pendidikan atau pendekatan, ya, pembelajaran, bandingkan yang lain, lalu itulah muncul ide eksperimentasi. Karena mungkin idenya itu, atau mungkin ketika membaca mau mendaftarkan UNJ itu, wow, disertasinya kok R&D kabeh ya, akhirnya muncul R&D. Bisa aja seperti itu ya. Saya ini nggak paham itu. Tapi nggak tahu Pak Wagiran dari pada angkatan pertama ya Pak Wagiran. Tapi mah tetap aja dia nggak R&D kok. Itu ya saya, menurut saya gitu, nanti menurut saya problematiknya itu yang dirumuskan itu menuju ke sana. Tapi nanti kita bisa arahkan diskusi aja pada waktu nanti. Nah, sampai semester ini diskusi ya, tengah semester. Banyak diskusi. Saudara yang punya problem, kami yang melihat. Ya, enggak kalau ada kewakilan. Terima kasih Prof. Saya kira kurang 1 menit ya, bicaranya luar biasa ini Prof. Ya mungkin R&D itu menjadi hidden curriculum kayaknya Prof. Jadi mau tidak mau perasaannya ngarah ke sana ya. Mungkin nanti ini kita coba bahwa prinsip dasarnya kan level S2 S3 itu kan ke problemnya ya Prof ya. Kemudian metode itu kan just tool gitu ya. Ini mungkin nanti bisa kita cermati lebih dalam lagi nantilah gitu ya. Terima kasih. Mungkin waktunya cukup Prof, tinggal 1 menit.
Monggo ditutup. Cukup monggo engko ndak. Baik bisa bikin kopi Pak Wagiran. Iya. Ya monggo sekap. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Silakan nanti berproses ya, teman-teman semuanya. Saya kira sudah tadi gambarannya banyak tadi ya. Oke. Terima kasih. Kita akhiri bersama-sama dengan doa syukur. Silakan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Iya. Ya. Ganti jendela. Ganti.